Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama ibu. Kali ini kita akan belajar tema 2B subtema 4, yaitu tentang bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Nah, tentang bermain di tempat wisata nih. Siapa anak-anak ibu yang suka bermain ke tempat wisata? Biasanya tempat wisata apa yang anak-anak kunjungi? Apakah itu pantai, pegunungan, danau, atau anak-anak lebih menyukai tempat wisata bersejarah seperti candi dan juga museum? Nah, di Indonesia ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang indah. Bermain di tempat wisata itu sangat menyenangkan. Selain bermain, kita juga dapat belajar di tempat wisata. Bermain di tempat wisata harus mengikuti aturannya. Jika kita patuh dengan aturan, maka bermain di mana saja akan selalu menyenangkan. Baiklah, mari kita buka buku tematiknya halaman 133. Nah, pada halaman 133 ini terdapat 2 buah gambar. Gambar pertama yaitu berisikan tentang Rio dan Ayu yang sedang bermain istana pasir. Nah, gambar yang kedua yaitu berisikan tentang Rio dan Bion yang berfoto di pantai. Kira-kira anak-anak ibu jika bermain ke pantai lebih suka bermain istana pasir atau hanya sekedar berfoto di pantai? Kalau ibu suka keduanya. Nah, baiklah. Masih di halaman 133 bagian bawah terdapat bacaan yang berjudul Bermain Istana Pasir. Kita baca bersama-sama ya, Nak. Ayu ingin bermain membuat istana pasir. Bermain ke pantai lebih menyenangkan dengan bermain di pasir. Membuat istana pasir itu mudah dan menyenangkan. Alat yang dibutuhkan, kaleng, sekop, dan alat lainnya. Kita lihat ke halaman 134. Nah, terdapat 2 buah gambar istana pasir, Nina. Istana pasir dibangun dengan bahan pasir dan air. Istana yang dibuat dapat terdiri dari bangunan utama yaitu istana, ada menara dan juga benteng. Istana pasir dapat dibuat dengan membuat tumpukan pasir. Istana pasir juga dapat dibuat dengan menggali pasir. Nah, masih di halaman 134. Yuk kita tuliskan isi teks bacaan di atas pada kolom berikut ini. Apa sih isi teks yang sudah kita baca tadi? Nah, teks barusan berisikan tentang Ayu yang ingin membuat istana pasir dengan cara menggali dan menumpuk pasir. Lalu, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pasir, air, sekop, dan juga kaleng. Anak-anak bisa tulis ya di halaman 134. Boleh di pause. Oke, next. Masih di halaman 134. Di bagian bawah ada kegiatan aktivitas individu. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan di atas. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang ingin bermain membuat istana pasir? Ya, betul sekali. Ayu. Nomor 2. Di manakah biasanya istana pasir dapat dibuat? Ya, di pantai. Nomor 3. Sebutkan alat yang digunakan dalam membuat istana pasir. Betul sekali. Sekop dan kaleng. Nomor 4, sebutkan alat yang dibutuhkan untuk membuat istana pasir. Ya, betul, yaitu pasir dan air.
Nomor 5, bagaimana langkah-langkah dalam membuat istana pasir? Yaitu, siapkan alat dan bahan, gali dan tumpuklah pasir sesuai keinginan hingga terbentuk istana pasir. Bu, pasir itu termasuk benda padat, cair, atau gas ya? Oke, pasir ini merupakan benda padat. Namun dia adalah benda padat yang dapat berubah bentuknya jika kita beri perlakuan. Contoh, kita bentuk atau kita gali, itu dia bisa berubah bentuknya ya nak ya. Jika kita cetak istana pasir tersebut dengan menggunakan ember, maka bentuknya akan seperti ember. Jika kita cetak pasir tersebut menggunakan gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Baik, selanjutnya di halaman 135 terdapat gambar Ayu dan Rio sedang bermain istana pasir ya nak. Nah, sekarang kita lihat ke halaman 136-nya ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Perintahnya adalah selesaikan permasalahan berikut berdasarkan gambar di atas. Nomor 1, benda apa sajakah yang dapat kamu amati pada gambar di atas? Oke, ada benda apa saja ya? Yaitu ada ember, sekop, air laut, pasir, dan pakaian. Nah, sifat bendanya apakah dia termasuk benda tetap atau benda tidak tetap ya? Oke, kita bahas satu persatu. Ember. Ember ini termasuk benda tetap. Karena jika kita pindahkan tempatnya, dia akan tetap bentuknya. Yang kedua ada sekop. Sekop juga bentuknya tetap. Yang ketiga ada air laut. Nah, air laut dia merupakan benda cair. Tentu sifatnya yaitu tidak tetap. Yang nomor 4 ada pasir. Pasir ini adalah benda padat, tetapi dia bentuknya tidak tetap. Dapat berubah bentuk jika kita beri perlakuan. Jika kita cetak, dia akan berubah bentuk. Lalu yang terakhir ada pakaian yang dikenakan oleh Rio dan Ayu. Sifatnya yaitu dia tetap. Nah, selanjutnya di bagian bawah nomor 2. Kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan bentuknya. Kita kelompokkan ya. Yang bentuknya merupakan benda tetap, yaitu ada ember, sekop, dan pakaian. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu dia termasuk benda padat dan bentuknya tetap. Kemudian nomor 2, benda yang tidak tetap. Ada air laut dan juga pasir. Ciri-cirinya yaitu dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan. Jika dipindahkan tempatnya atau jika kita bentuk, maka dia akan berubah bentuknya ya nak. Oke, terakhir di halaman 136 nomor 3. Temukan benda-benda di sekitarmu yang memiliki bentuk tetap dan tidak tetap. Kita bahas dulu yang bentuknya tetap, yaitu ada sepatu, meja, dan jam. Nah, nomor 4 dan 5 ini anak-anak bisa tulis sendiri. Coba lihat sekeliling rumah, benda apa saja yang bentuknya tetap walaupun kita pindahkan tempatnya. Oke, sudah paham ya? Kemudian kita cari benda yang bentuknya tidak tetap, yaitu biasanya benda cair ya. Ada air, sabun cair, susu cair, dan masih banyak lagi. Berarti nomor 4 dan 5 anak-anak bisa tulis sendiri ya. Cari benda di sekitar rumah kalian yang bentuknya tidak tetap. Sudah paham kan? Sudah kita bahas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang peraturan yang terdapat di tempat wisata.
Anak-anak pernah mengunjungi pantai? Oke, sekarang kita bahas peraturan yang ada di pantai ya. Ada 2 pantai. Yang pertama adalah Pantai Parangtritis yang terdapat di Yogyakarta. Peraturannya pada pantai tersebut yaitu yang pertama, jagalah ketertiban dan keamanan. Ini ada di halaman 138 ya nak. Kemudian peraturan yang kedua adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, jagalah kebersihan di sekitar pantai. Yang keempat, dilarang berenang karena ombak yang besar. Oke, itu adalah peraturan di Pantai Parangtritis. Nah, sekarang yuk kita baca peraturan yang terdapat di Pantai Penyu Pangumbahan yang terdapat di Sukabumi, Jawa Barat. Peraturan yang pertama yaitu kita dilarang mengganggu dan mengambil penyu dan telur penyu. Nah, pada pantai ini terdapat banyak penyu dan juga telurnya. Jadi, jangan sampai kita asal mengambil ya nak. Kemudian peraturan yang kedua yaitu dilarang menyalakan api dan menghidupkan lampu di peneluran penyu. Kenapa sih Bu? Takutnya nanti telurnya terbakar atau telurnya menjadi tidak berkualitas dan tidak berhasil menetas. Oke, sekarang peraturan yang ketiga yaitu dilarang membuang sampah di pantai peneluran penyu. Nah, ini sama ya dengan peraturan yang ada di Pantai Parangtritis, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat adalah dilarang membawa makanan dan minuman ke pantai peneluran penyu. Nah, alhamdulillah kita telah memahami peraturan di 2 pantai yang berbeda. Adakah persamaannya, Bu? Ada ya tadi persamaannya. Satu yaitu sama-sama tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menurutmu akan samakah dengan peraturan yang berlaku di rumah? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Oke, baik. Ada persamaan ya nak antara peraturan di Pantai Parangtritis dan juga Pantai Penyu Pangumbahan, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di rumah pun kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempat sampah. Lalu anak-anak ibu, peraturan di setiap tempat itu pasti ada perbedaan. Tidak mungkin semua peraturan itu sama. Tapi secara garis besar, kita tetap tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus menjaga ketertiban, dan berperilaku sopan santun kepada semua orang. Itu adalah kunci dasar dari peraturan yang ada di setiap tempat. Oke, Ibu harap anak-anak paham dengan materi yang sudah kita pelajari kali ini. Mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya nak, semoga ilmunya bermanfaat. Jika Ibu ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.